Baik, di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Penerapan Keynes Clustering pada Data Sepeda Motor. Di sini kami beranggota 4 orang. Yang pertama, Sofina Garcia Flodariani, Diki, Rani Wahyuni, dan Nopri. Pendahuluan. Di sini di pendahuluan ada latar belakang, tujuan Keynes, langkah-langkah Keynes Clustering, dan manfaat Keynes Clustering. Latar belakang. Keynes Clustering adalah metode analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelompok cluster berdasarkan kemiripan. Metode ini bekerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan jumlah cluster. Anda menentukan jumlah cluster yang digunakan, misalnya K. Inisialisasi. Keynes memilih secara acak K titik sebagai pusat awal cluster. Pengelompokan. Setiap data kemudian ditugaskan ke cluster terdekat berdasarkan jarak. Biasanya menggunakan jarak ekuadon dari pusat cluster. Pembaruan pusat cluster. Setelah semua data ditugaskan, pusat cluster dihitung ulang sebagai rata-rata dari semua titik dalam cluster tersebut. Iterasi langkah 3 dan 4 hingga pusat cluster tidak lagi berubah signifikan atau sampai jumlah iterasi maksimum tercapai. Manfaat metode Keynes Clustering pada data sepeda motor antara lain segmentasi pasar, pengelompokan pelanggan berdasarkan preferensi atau perilaku pembelian untuk strategi pemasaran yang lebih tepat, pengelompokan model mengidentifikasi kelompok seperti motor berdasarkan fitur teknis seperti harga, jenis, dan performa. Analisis kebutuhan membantu produsen memahami kebutuhan konsumen dengan pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia atau lokasi pengguna. Peningkatan layanan menyediakan wawasan untuk meningkatkan pelayanan, seperti rekomendasi produk atau layanan purna jual yang lebih relevan berdasarkan kelompok pengguna. Baik, di sini saya akan mengimport dataset ke dalam Python. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengimport dataset ke dalam Python. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dataset yang akan kita gunakan. Dataset tersebut saya ambil dari Google Kaggle. Selanjutnya, kita ubah dataset ini menjadi file CSV. Lalu selanjutnya kita akan menuju Python Notebook untuk melakukan coding command. Dan di sini saya akan menggunakan Python untuk codingnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengimport dataset ke dalam Python. Dataset tersebut saya ambil dari Google Kaggle. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dataset yang akan kita gunakan. Kemudian pilih file ini, kita ubah menjadi file dataset CSV. Selanjutnya kita akan menuju Python Notebook. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Diki. Selanjutnya menjalankan Keynes Clustering ke dataset. Persiapan dataset. Pastikan dataset Anda sudah siap bisa dalam format CSV atau data frame di Python. Import library yang diperlukan, kita menggunakan Python dengan library seperti Pandas, NumPy, dan normalisasi data opsional karena Keynes sensitif terhadap skala. Sebaiknya normalisasi data terlebih dahulu. Menentukan jumlah cluster K. Anda bisa menggunakan metode ABLO atau sort untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Jalankan Keynes, gunakan implementasi dari skala. Oke, saya melanjutkan penjelasan cluster of data. Nah, yang dimaksud itu cluster dalam data.
mengacu pada kelompok atau segmen data yang memiliki kesamaan tertentu berdasarkan karakteristik atau fitur dalam dataset. Lalu, penjelasan apa itu klaster? Definisi klaster adalah sekumpulan data poin yang mirip satu sama lain dalam kelompok tersebut daripada dengan kata kelompok lain. Kemiripan diukur berdasarkan metrik dan jarak atau dosimetri. Visualisasi: jika Anda memplot data dalam 2 dimensi, cluster akan terlihat sebagian kumpul data poin yang terpisah secara jelas jika cluster yang baik. Lalu untuk karakteristik cluster dengan yang baik, kompak, data poin dalam satu cluster harus berdekatan, jarak kecil, terpisah. Cluster yang berbeda harus jauh mungkin satu sama lain. Homogenitas data dalam cluster harus memiliki pola atau sifat yang mirip. Untuk ilustrasi visual 2D, jika kita memiliki dua, misalnya usia pengelolaan cluster akan terlihat sebagai kelompok titik terpisah dalam grafik. Setiap warna dalam visualisasi memiliki cluster yang berbeda. Untuk materi hari ini, misalnya kami ada salah memahami materi, kami minta maaf. Terima kasih.